Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat sekalian, berjumpa kembali. Dede yang begitu mengejutkan muncul di hadapan Kang Deddy Mulyadi mengungkap bahwa peristiwa 8 tahun yang lalu sehingga menyebabkan terpidana saat ini mendekam di penjara adalah karena perbuatan Dede. Dede menceritakan bahwa pada saat itu keterangan yang disampaikan, kesaksian yang disampaikan bersama dengan Aib adalah keterangan palsu, adalah kesaksian palsu, sobat sekalian. Kali ini Deddy Mulyadi menyiapkan kuasa hukum, tidak main-main, 100 pengacara lebih yang disiapkan untuk membantu Dede ini, sobat sekalian, dari Lembaga Bantuan Hukum, satu tim dengan kuasa hukum 6 terpidana, sobat sekalian. Sehingga kesaksian, pernyataan apa yang disampaikan oleh Dede ini pada 8 tahun yang lalu, sobat sekalian, di rumahnya Kang Deddy Mulyadi dibuatkan pernyataan di depan notaris sebagai bukti autentik yang ditandatangani langsung oleh Dede ini, sobat sekalian. Ada yang menarik, sobat sekalian, pada saat kuasa hukum yang sudah disiapkan oleh Kang Deddy Mulyadi ini melalui bantuan lembaga hukum bersama dengan Kang Deddy mendalami berkas perkara berita acara pemeriksaan, sobat sekalian, pada tahun 2016 yang lalu. Begitu banyak keanehan, perbedaan, dan seharusnya ini tidak terjadi dilakukan oleh penegak hukum kita, sobat sekalian. Begitu mudahnya begitu mudahnya para penegak hukum kita ini menangkap, menyiksa, menjebloskannya ke penjara, bahkan membuat dokumen yang acak-acak dengan Aib pada malam hari. Tetapi di BAP itu tertulis pagi hari jam 9.30 kalau tidak salah saya lihat di berita acara pemeriksaan yang didokumentasi oleh Kang Deddy Mulyadi di timnya itu melalui YouTube-nya itu. Jadi malam hari pada saat diperiksa, tetapi ditulis di dokumennya di pagi hari jam 9. Ini kan menurut saya acak-acakan gitu. Berani sekali para penegak hukum kita sampai sejauh itu melakukan perubahan data dokumentasi dengan mudahnya, karena ini menyangkut berkaitan dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup. Tidak sampai di sini, sobat sekalian. Dede ini di berita acara Polda juga di BAP. Ketika ditanya sama kuasa hukum dan Kang Deddy Mulyadi, Dedek pernah datang ke Polda? Dijawab oleh Dedek, tidak pernah. Hanya diperiksa 1 kali di Polres. Tetapi di dokumen perkara Dede ini tertanggal 23 September kalau tidak salah 2016 bahwa Dede ini di BAP di Polda. Di situ juga tertera tanda tangan Dede dan juga parafnya Dede. Setelah dicek, tanda tangan itu tidak mirip, sobat sekalian, dan tidak diakui oleh Dede. Jangan diakui, datang saja ke Polda itu tidak, apalagi ada tanda tangannya. Setelah dicek tidak sama tanda tangan antara di dokumen BAP pada saat 2016 dengan yang di Polda, dengan yang di Polres dengan yang di Polda, sobat sekalian. Aneh, siapa yang tanda tangan? Ya penyidiknya. Ini yang begitu luar biasa sekali gitu ya. Begitu mudahnya gitu membuat dokumen. Ini adalah masalah hak orang, menyangkut nyawa orang, kemudian menyangkut yang saat ini sudah terpidana begitu banyak orang, sobat sekalian. Luar biasa. Apakah ini potret penegakan hukum di negara kita atau ini hanya oknum? Bahkan ada lagi yang menurut saya cukup sangat memalukan dan memilukan, sobat sekalian. Ketika Dede ini menerima surat panggilan dari pengadilan negeri. Tanyalah kepada Pak Itu Rudiana, Pak, bagaimana ini? Apa jawabnya Itu Rudiana, sobat sekalian? Tenang saja, Dek, tidak usah hadir. Jadi Dede ini tidak perlu hadir, tenang saja katanya. Aneh, luar biasa ini. Apakah
siapakah Ibtu Rudiana ini sebetulnya sobat sekalian, sampai bisa mempengaruhi anggota Polres, bahkan tidak hanya Polres, di Polda pun juga dia berani gitu mempengaruhi. Artinya sosok Ibtu Rudiana patut dipertanyakan, sama seperti yang disampaikan Pak Ugro Seno. Siapa sebetulnya Pak Ibtu Rudiana ini katanya. Kalau memang sampai bisa mempengaruhi anggota Polres, apalagi Polda, ya perlu diusut, perlu didalami siapa sebenarnya Ibtu Rudiana ini gitu. Entahlah sobat sekalian. Saat ini mungkin tim dari Pak Ibtu Rudiana sedang berdiskusi, berkumpul untuk menyiapkan hal-hal langkah apa yang akan disiapkan terkait dengan munculnya Dede sebagai saksi kunci bersama dengan Ayat tahun 2016 yang lalu ini sobat sekalian. Telah sampai kini kasus Vina dan Eki masih belum ada titik terang, belum ada titik temu apa yang sebenarnya motif terjadi dalam kasus Vina Eki ini. Apakah kecelakaan ataukah memang terlibat beberapa pihak yang merencanakan sehingga Vina dan Eki ini meninggal sobat sekalian. Semoga ini segera terungkap, yang terpidana terkurung saat ini di penjara segera bisa bebas, kemudian terungkap yang sebenarnya siapa pelaku yang terlibat dalam kasus Vina dan Eki ini. Terima kasih, sampai berjumpa lagi di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.